biasanya mihrab onro mas sempajang. Kemudian dia lingi sujada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki mas sempajang ko nirotama sampai sunat. Miki mengaju ko kirotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Nabi Zakaria digaga nana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memeleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro na imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunri mas sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan moto melo dia guru tak. Deka di kupon, deka rewot, jadi guru tak tampo tilalamitan. Ya wanang kagundong. Dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana emala na capuri, asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasi milo maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ciatarala utoy balu na ciatarala bola mi balu na ciatarala sulul mamalkang itu. Bismillah surah bacai 768 kali. Ya kau nak baca muya tu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk rogagan na melo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna maki oh kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah ya sangi ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kana makana wa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pat tasawuf dia nak murah komalasay. Kalau hikmah mabura, baka mati ke setan asa ngalena tau. Sampai-sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dani itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak murah komalasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nanigi-nigi umatku na kanalasa siya susiwan ni si tauk dosa na nasusuko malatala. Jadi mariomi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan na siulangnya. Ito, iyo po ko ulang-ulangi malasa sa ilam ni. Karena magam na po ito di na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya nabita siya susiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Mali itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah saki. Ya tapi kakak hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu dia Pak Burada. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabatu mita umatin atau makmura, tapi tomelo mi medisi. Kalau fikih itu jadi kan beda. Jadi kalau kita kan dipakai, ya kau ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya kau ya lasai wala sapacalang tak dampangi dosaku. Tapasawi lasak. Ya kuya lasay wila sa patamba tapak talenga sa baraka muloy. Kali kay udian. Ya kuya lasay wila sa pasusu dosa aja tapasawi lasak ko na rekodin mo paci dosa. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan ko katanu deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawah di belakang dong pintu si bawah pilala WC. Makanya kau nggak tahu bomuku WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah.
ia na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ko kadirana, sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasar hilamar tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur, maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mapuncaw. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alinrunga ngalokoridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenana ayatnya ngaculuk ko monrina pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia Nabi tak hadis saja, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana Nabi tak 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigau natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lauk. Nah, lulukan ibu jujur na pakai HP na biasa na lulukan makoi. Kacamata, baju yun na. Ito, terutama makun raya, daster na. Kung kacang kiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lauk. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana teman lulukan. Maka dia gurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa mo lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta DC. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro ipasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar, Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati, Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining atau batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah.
Tapi ya kota lah kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Yaitu teko makiro batena matobak pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matobak kan ukoy pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu pun apa matobak. Supaya yero kan ukoy laga kuat akalemu dena patu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebabnya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukoy. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tu ampai nabi tanat yangi matobak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tu kata pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ia pernah baca nasa di masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dena normal batena anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to motor teriolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kiawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda makan alabando cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia nak padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari guru tak, itu termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ya miro megay baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan na pak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak dongan na sabak wetuh. Angka to pak dongan na sabak onrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Makanya di Mekah ada tempat itu kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua.
Kau meki masempajang kau nirotama sampai sunnah, meki mengaji kau kirotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus, kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anaknya, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba uki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memalik ko anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba uki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Abodali almarhum al-Maghfurlah itu bagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa na degana tamparan mo to melodio ko guru ta deka di kupong neka rewa kade guru ta tamko tilalam mita ya wanang kagundong dan tidak pernah habis. Iya ya kota minana emala na capuri asa wala mana pun asa ngalamana ni na dale mo to ang kasilo milo maka si tamko dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinripole itu Al-Quran ayat memang tu rampe Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kade daga nakna di makde tahu mana ji malo nak makunrai na piarai itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana ganai nakiborangi kamera di dalam biliknya ada mihrab, itu 2 anak tangga, makanya itu sampai sujadah imangnya 2 lapis itu oh itu malah dasar maka nih pa 2 lapis sujadah imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam, dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na patama ko kamara panalacak poli saliwan na palin na makatani ko Cina denasu yo pidi kong kana tanah darah ya linggon motor yang galak joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan, jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Qur'an. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadale na rutu ang kabuah-buah. Padi dimakan aja nang kaduriang nguko na tanya watu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Udangi Maryam. Polikin roi. Agana sa Maryam huwa min indillah, yaitu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kinran masampay iban orang maka day Nabi Zakaria anna laki haza pulikin roye maka day Maryam huwa min indillah, itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade na matapa Nabi Zakaria masa tanya ko Nabi makunra-kunray mo manang kagaga ko ilalang ni ka bawa ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agasana anna laki haza maka da huwa min indillah anna Allah yubassiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama tapat Nabi Zakaria maka damani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di milau anak mi nah dia nang kan terima
magi ya nak makundra ini terima barat kita nya boleh nasabari iya onron nya makanya na sure na petu makana asuko ko tunia tama sure mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampayan aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak ko matangangit tato masampajan ni lodok langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawyuk korilalan na mihrab na Nabi Zakaria napa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah taala na arwani terli Nabi Zakaria nasapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tu nak kada berute kong kaaga mustahil o ko korota milodok itu tembus makanya guru tak angkadi ukuyawan ang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat akibat corona sebab ini runtuh duit aja itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda udah itu ko bandre na lamari masampajan lari kilo-kilo na kadiray angkat ako kadiray lari kita mau kamar baru kita ko kamar lari sekilo salio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kelemahan kita makanya doa kadang lambat dimunjab ini baru bicara tempat oke mencari ini betul 32 ya jadi ini baru bicara tempat Pak jadi itu tempat paling bagus itu mihrab makanya itu ampai onron na imam sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun 8 bulan beliau itu punya mihrab khusus jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran istikharah jalan pintas saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat cuma buka Al-Quran baca itu langkahi 7 baris kemudian baris ke-8 dibaca bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka disitu langsung menjawab masalah yang kita hadapi yang lakukan pertama itu adalah Muaz bin Jabal jadi itu istikharah jalan pintas tapi saya tidak ajarkan itu cukup pakailah yang sholat kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah iya kan jana kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangina rekomati tasi dia tahu dia namuru watak kalian kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan sebenarnya dari situ kuncinya kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu banyak sebenarnya tempat-tempat itu tapi saya mau ambil yang pintas jalan pintas ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah fi sholatil maktub sudah sholat fardu kan begitu itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah kegero yang pertama adalah min jaufal lail matin roki langsung bangun tengah malam biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam tidak ada yang membangunkan tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur biasa kan kalau bangun dikasih begini mata itu langsung mata itu melalap begini kayak tidak pernah tidur itu dibangunkan oleh malaikat rahmat
Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung itu cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa, dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini, dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita kumpul langsung ditendang, amal lawalahu kulalang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun, tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Jadi itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat, semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat, sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre moki jolo tete talu tete apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tu ko imsak, ya ko ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya ko arah maka ada imsak langsung asal subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ni satu pandri maka ada macam apa ogi.
Modal 5 cewek ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Iya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan, tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di semisangnya sapu jagat. Ya sangnya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru temannya itu nak. Ya kunisang itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kaya Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decingagan na lino tacine tilawi talisay lukon. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Abdul Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, dadah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagan na lino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan nalino macinai. Minta di sini. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decingat toka po ngako suri munri. Aja ta calaka gara-gara ya bilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasawuf. Iya mitu tau misang isa na Pak Dong ni ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan itu nama masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan itu nilau, ya aku bupati nilau bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.